Waalaikumsalam Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Ngomong-ngomong dengan Mbak siapa ini? Oh iya Bu, nama saya Devia Nurfadila. Tapi Bu panggil saya Devia aja. Oh, Mbak Devia ya. Iya. Sebelumnya Ibu juga akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Dina Hafidhusna. Mbak Devia bisa panggil Bu Dina atau Dina. Gak bohong ya, Bu Dina saja. Oh iya, saya panggil Bu Dina gitu Iya, ya iya. Bu ya. Cuma kan kita biar lebih akrab gitu loh Mbak. Iya Bu. Ngomong-ngomong Mbak Devia dari mana ini? Saya ini tadi itu habis main Bu ke rumah temen, terus habis itu saya langsung mampir ke sini. Soalnya kan kemarin kan saya udah WA Ibu kan Bu, saya hari ini mau ke Ibu gitu. Jadi sekalian gitu loh Bu. Yang jam berapa ya? Jam 6 kemarin itu. Iya. Mbak Devia ini. Iya Bu. Dari apa namanya? Jurusan apa ini Mbak Devia? Saya jurusan bimbingan konseling Bu. Ya. Kan kemarin kan nggak tahu ini Mbak Devia siapa? Kan banyak gitu loh. Iya Bu. Terus lalu ini kan Mbak Devia kan sudah ngontak saya. Mbak Devia kesibukannya sekarang ini apa? Itu Bu, ya cuma kuliah aja gitu loh Bu, kayak belajar gitu toh. Kuliah Mbak Devia ini tuh apa namanya, sudah daring atau masih online? Yang daring Bu ya, tapi kalau yang luring itu cuma semester awal gitu loh Bu, kayak perkenalan kampus gitu, biasanya seperti itu. Jadi kalau angkatan saya itu cuma apa ya Bu, kayak belum luring, jadi masih daring gitu, sampai bosen gitu. Tapi pelajarannya itu maksudnya tugas-tugasnya itu masih tetap seperti biasa gitu. Tugasnya itu Apa beda? Bu. Semester berapa ini Mbak Devia ngomong-ngomong? Saya semester 5 Bu. Jadi kalau online ini tuh perbedaannya dari semester awal itu beda ya Mbak tugasnya itu? Beda Bu, jadi kalau semester awal kan kayak masih main-main gitu Bu ya, kayak nggak tahu kuliahnya apa. Kalau semester ini udah langsung deadline-nya mungkin ya Mbak ya? Iya, deadline, terus tugas-tugasnya itu banyak. Setiap minggu selalu setiap pertemuan ada tugas Bu. Tapi di sisi lain kan Mbak Devia kan masih ada apa ya namanya waktu lah buat santai-santai, jangan di-push ke tugas terus, nanti kan Mbak Devia bisa down atau sakit gitu Mbak. Iya Bu. Terus lalu Mbak Devia tujuannya ke sini tuh untuk apa? Saya itu Bu ingin melakukan proses konseling. Baik, sebelum kita melakukan proses konseling, kan Ibu akan menjelaskan tentang kontrak waktu. Kita nanti akan mensepakati berapa lama waktu yang kita gunakan untuk proses konseling. Kalau dari saya sendiri, saya tetapkan 30 menit. Apakah Mbak Devia bisa atau masih harus sendiri? Saya rasa 30 menit itu sudah cukup ya Bu. Untuk melakukan proses konseling itu tidak terlalu lama gitu loh. Kan ya kalau terlalu lama kan lama-lama kayak entah bosan atau apa gitu. Ya, jadi kita sepakati waktu konseling kita nanti yang kita pakai 30 menit ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang lebih jelas atau waktunya sudah melewati, nanti Mbak Devia bisa kembali lagi ke sini. Kita akan melakukan schedule awal, proses penjadwalan ulang. Tapi kalau kurang dari 30 menit apakah boleh ya Bu? Boleh sih Mbak, kan nanti kan selama waktu konseling ini kan tergantung permasalahan Mbak Devia. Kalau Mbak Devia permasalahannya, kita kan mencari sumber permasalahannya dulu. Nah, di konseling ini kan nggak mungkin sih satu kali pertemuan. Jadi Mbak Devia nanti tuh bisa melakukan pertemuan itu tuh berkali-kali, tergantung bisa mengentaskan permasalahan tadi. Jadi beberapa kali pertemuan. Iya, cuma yang satu kali pertemuan itu kita batasi 30 menit. Jadi besoknya kita batasi 30 menit lagi begitu Mbak, bukan satu kali 30 menit gitu. Iya Bu. Ya, paham. Iya begitu Mbak. Nah, lalu saya ingin menanyakan kepada Mbak Devia, apakah Mbak Devia sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Kalau melakukan proses konseling itu belum Bu, tapi kan saya kan di bimbingan konseling, jadi saya kayak mengetahui gitu loh Bu. Jadi belum pernah praktek langsung ke konselor untuk itu? Belum sih Bu. Jadi awal ini ya Mbak Devia mendatangi saya langsung ke KPK gitu. Jadi di pelajaran Mbak Devia ini kan tentang konseling.
apakah Mbak Devia, apa yang Mbak Devia ketahui, apakah Mbak Devia sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan proses konseling? Kalau yang saya ketahui, kalau proses konseling saya sama ibu itu masuk di konseling individu ya Bu ya. Nah, kalau yang saya tahu, terus habis itu proses konseling itu proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseling untuk menyelesaikan masalah gitu ya Bu. Nah, ya sudah tepat sekali apa yang sudah dijelaskan Mbak Devia. Tapi saya di sini akan lebih jelaskan atau menambahi tentang pengertian dari konseling. Jadi yang dimaksud dengan proses konseling di sini tuh kan kita tadi kan sudah berbicara proses konseling individu, di mana kita melakukannya secara individu, Mbak Devia sebagai konseling dan saya sebagai konselor. Nah, sedangkan di proses konseling kelompok itu beda lagi Mbak Devia. Nanti itu konselornya itu saya, tapi konselingnya itu beberapa anak gitu loh Mbak. Jadi lebih dari 2, bukan dari individu 1 gitu. Nah, di proses konseling itu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor. Konselornya itu saya, konselingnya itu Mbak Devia, untuk Mbak Devia menyelesaikan permasalahan Mbak Devia sendiri. Jadi di sini tuh saya itu sebagai penjembatan untuk Mbak Devia. Apakah Mbak Devia sudah mengerti? Ya, lalu untuk yang menyelesaikan masalah itu dari ibu ya? Oh, bukan Mbak Devia. Jadi saya tegaskan lagi, di sini kan saya sebagai penjembatan untuk Mbak Devia bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Devia sendiri. Jadi saya itu menuntut Mbak Devia untuk mencari jalan keluar gitu Mbak. Jadi nanti keputusan atau apa yang dipilih Mbak Devia itu tergantung Mbak Devia sendiri. Jadi dari saya sendiri gitu ya? Iya. Kalau saya belum bisa untuk mencari keputusan itu, untuk memutusin itu gimana ya Bu ya? Nah, di sini itu nanti saya akan berusaha apa ya namanya, menggali lebih dalam, atau nanti kan Mbak Devia bisa menceritakan lebih jelasnya. Nanti saya pasti di sesi konseling ini nanti kita akan mengetahui permasalahan Mbak Devia. Jika Mbak Devia sulit untuk mengetahui permasalahannya, kita adakan lagi sesi selanjutnya sampai Mbak Devia itu benar-benar bisa sadar sendiri gitu loh Mbak, apa yang akan nanti Mbak Devia ubah gitu. Jadi kayak sesuai dengan diri saya sendiri gitu ya? Iya, bukan saya yang menentukan. Nanti kalau saya yang putusin, saya yang nentuin, nanti tuh konseling atau Mbak Devia itu tergantung dengan saya. Nanti tuh Mbak Devia tidak bisa mandiri gitu loh. Iya, kan bisa kan ada kan kayak di daerah mana itu ya, kayak datang kepada konseling, di konselor kan saya ya, konseling itu datang ke konselor, nanti konselornya tuh kayak memberikan apa yang dimaui konseling tanpa konseling Kayak penasaran. gitu ya? Iya, nanti tuh konselingnya tuh akan ketergantungan gitu loh Mbak. Jadi saya yang memutuskan untuk Mbak Devia semua. Dan di sini tuh saya akan menyerahkan kepada Mbak Devia sepenuhnya untuk apa yang Mbak Devia pilih di depannya. Iya, saya sudah paham lah. iya. Nah, lalu kan Mbak Devia sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan proses konseling. Sekarang di proses konseling ini terdapat beberapa asas, tapi asas yang paling utama digunakan dalam proses konseling ini tuh ada asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini tuh, jadi Mbak Devia itu menceritakan semua permasalahan Mbak Devia tanpa ada yang ditutupin kepada saya, dan saya tidak akan membagikan kepada siapapun. Jadi asas ini tuh untuk menjaga rahasia antara konseling dan konselor dalam melakukan permasalahan terbuka. Ya. Yang kedua tuh asas keterbukaan. Jadi di mana Mbak Devia tuh harus terbuka dengan saya. Kalau permasalahan di masa lalu atau Mbak Devia punya apa, ceritakan saja semua kepada saya. Nanti saya akan bantu dari awal. Kalau Mbak Devia ceritanya itu ada yang dilebihkan atau ada yang dikurangkan, kan nanti kan proses pemberian bantuan saya tuh kepada Mbak Devia itu kayak setengah-setengah gitu loh Mbak. Jadi saya kan di sini kan sudah meluangkan waktu, Mbak Devia juga sudah meluangkan waktu. Jadi biar kita sama-sama terbuka gitu loh Mbak, tidak sia-sia. Kayak harus sesuai apa adanya gitu ceritanya. Iya Mbak Devia. Nah, lalu yang terakhir ini asas kesukarelaan. Di sini saya mau bertanya, Mbak Devia kan kesini tadi tuh ada paksaan atau dari Mbak Devia sendiri?
Dari saya sendiri sih bukan ada yang maksa saya. Baik, kalau ada yang maksa saya nggak bisa berani itu melanjutkan karena gimana ya? Karena dari proses tes ini itu tidak boleh ada paksaan mbak, harus dari diri mbak Devia sendiri gitu loh. Kalau semisal ada paksaan kayak sama orang tua di situ, nah kamu konseling di sini itu nggak bisa berarti ya? Bisa, tapi kan nanti kan kayak mbak Devia kan kepaksa gitu loh, terpaksa jadi kak Ya, belum dari hati mbak Devia sendiri. Kalau mbak Devia dari hati sendiri kan mau leluasa menceritakan semua unek-unek yang mbak Devia itu. Kalau disuruh kan lebih ke terpaksa gitu mbak. Itu bedanya mbak, bisa cuma beda maksimalnya itu. Iya. Dari sini apakah ada yang masih kurang jelas dari asasnya? itu Bu, ya. Kayak saya gimana kan saya baru pertama kali buat melakukan proses konseling individu gitu loh Bu. Biasanya kan saya pernah sih Bu ikut konseling kelompok itu waktu itu kan, tapi saya tuh kayak masih ragu gitu kan, saya ya masih kenal ibu kan baru ini, terus habis itu masa ya saya langsung menceritakan apa yang saya alami gitu ya. Kalau tahu di tempat umum kan malu gitu. Apalagi kan ada Bu ya, yang dulu itu waktu SMA saya itu teman saya kan punya masalah, terus dipanggil di Ruang BK. iya di ruang BK, terus tapi guru-guru yang lain itu kan mengetahui gitu Bu. Di situ kan nanti kita baru sepakatan lagi kan, di situ tadi kan gurunya itu dan yang siswanya tadi itu tidak ada apa namanya ya, keberatan. Jadi nggak apa kalau siswa tadi itu nggak keberatan kalau masih ada orang yang di situ. Kalau Mbak Devia misal jadi siswa tadi, kalau mengalami keberatan ya bisa kita pindah cari yang lebih tempat yang lebih tertutup gitu. Kalau Mbak Devia malu, nah tadi kan siswa tadi kan nggak apa-apa kalau diceritakan ada bunda. Aslinya nggak boleh Bu, tapi semua guru itu udah mengetahui, jadinya ya Bocor gitu. iya bocor. Nah, kalau di sini ibu akan janji usaha permasalahan Mbak Devia nanti tidak akan ada orang yang mengetahui, seperti yang kejadian yang Mbak Devia ceritakan tadi itu kan sudah melanggar kode etik sebagai konselor. Kan konselor itu harus mempunyai janji kayak kalau sudah diceritakan oleh konselor itu harus bisa menjaganya, tidak boleh seperti kalau dipancing atau ada konselor lain itu tadi harus apa, itu sering apa, jadi kita tuh tidak boleh kan setiap guru ataupun apa gitu habis ada yang menceritakan itu pasti kayak kepo gitu loh mbak, jadi kita nggak boleh gitu mbak. Jadi insya Allah aman ya Bu. Iya, insya Allah aman mbak, jadi Mbak Devia tidak perlu khawatir lah. Iya Bu, anggap saya sebagai teman Mbak Devia sendiri dan lebih dekat lah. Jika Mbak Devia bisa lebih dekat, pasti Mbak Devia pasti sudah percaya gitu. Tujuan Mbak Devia tadi kan sudah mengetahui kan apa tadi? Iya, untuk melakukan proses konseling. Nah, jadi Mbak Devia kan sudah punya tujuan. Jadi Mbak Devia itu tidak usah khawatir ataupun masih cemas lagi gitu Mbak. Jika Mbak Devia sudah mantap dengan tujuan, Mbak Devia datang ke saya. Iya Bu, saya sudah legalas sekarang. Iya, alhamdulillah kalau Mbak Devia sudah tidak merasa khawatir atau masih ada beban yang takut gitu. Baik, di sini kita akan melakukan proses selanjutnya. Mbak Devia bisa menceritakan permasalahan Mbak Devia. Jadi gini Bu, saya ini tuh kayak merasa sedih gitu loh Bu, karena saya tuh punya masalah sama pacar saya. Jadi pacar saya itu apa ya Bu, akhir-akhir ini itu kayak beda gitu loh, kayak nggak kayak biasanya. Oh, jadi permasalahan ini tuh lebih sama pacar Mbak Devia gitu. Lebih sama pacar saya gitu Bu. Mbak Devia sedihnya tuh kenapa? Tadi berubah pacarnya? Iya, berubah Bu. Berubahnya itu seperti apa Mbak Devia yang Mbak Devia tahu? Jadi berubahnya akhir-akhir ini tuh kayak semua hilang gitu loh Bu. Kayak kayak nggak ada kabar gitu. Perubahannya kan akhir-akhir ini, apakah sudah lama atau berminggu ataupun berapa hari gitu Mbak? Udah Bu, udah 1 bulanan sih Bu. Oh, jadi sudah 1 bulan. Kalau boleh tahu hubungan Mbak Devia dengan pacar Mbak Devia ini tuh sudah berjalan berapa lama Mbak?
Saya dengan pacar saya tuh udah 2 tahun Bu. Sudah lama ya berarti. Iya. Baru muncul sifatnya ini tuh bulan juga dia. Ya waktu 1 bulan kemarin itu kayak saya kan sebagai pacarnya kan pasti kayak ngerasa sendiri kok anak ini tuh berubah gitu, apa karena saya salah atau apa gitu Bu. Jadi Mbak Devi ada mengetahui itu. Belum mengetahui. Apakah ada faktor lain yang Mbak Devi tahu tentang pacar Mbak Devi seperti itu? Kan Mbak Devi kan sudah lama tuh sama dia. Apakah sebelumnya dia juga pernah seperti ini atau baru kali ini? Gimana Mbak? Sebelumnya itu nggak pernah Bu ya, cuma kalau waktu 1 bulan ini tuh kayak ngilang gitu loh Bu, kayak ngilang, kayak apa ya Bu, kayak nggak pernah kasih kabar lagi gitu loh. Biasanya kan kasih kabar kayak aku lagi main, aku lagi belajar, aku lagi kuliah kayak gitu. Tapi cuek atau hilang atau pernah sekali-kali atau apa chat gitu atau masih? Kalau chat itu iya Bu, cuma jawabannya tuh nggak enak gitu loh Bu. Oh, dari sifatnya juga. Iya. Jadi kan saya kan kayak merasa marah gitu loh, sampai emosi gitu loh Bu, kesel gitu sama pacar saya tadi. Kayak, kamu ini loh kenapa sih? Aku itu salah apa? Sampai mikir kayak gitu. Oh, jadi Mbak Devia belum pernah menanyakan ke pacar Mbak Devia langsung gitu karena perubahannya. Belum sih Bu, cuma ya waktu itu pacar saya tuh bilang kalau ada saudaranya yang sakit gitu. Dari yang dapat saya ambil ini dari cerita Mbak Devia kan pacar Mbak Devia itu ada perubahan 1 bulan terakhir ini. Iya. Sifatnya dia suka hilang, tapi yang dulu tuh tidak pernah gitu Mbak ya. Iya, apalagi kemarin itu Bu, ya kan saya kan janjian sama pacar saya waktu ketemu pacar saya itu mau ke rumah Bu. Iya. Cuma tapi ya apa ya, dia tuh nggak ke rumah gitu loh, nggak kasih kabar gitu. Padahal kan dia kan kayak udah janji gitu, aku mau ke rumah gitu, udah tak tungguin tapi nggak ada kabar, kayak tiba-tiba hilang gitu loh Bu. Ya siapa ya orang yang nggak sebel gitu loh kayak gitu. Ya saya bisa apa namanya itu sih. Iya, kayak apa ya, saya kayak merasa itu saya nggak dihargai gitu sebagai pacar. Lalu apa Mbak Devia yang ingin apa namanya lakukan untuk pacar Mbak Devia? Pemikiran itu. Ya saya itu ingin kayak ngomong gitu loh Bu, apa sih kamu lo kenapa kok berubah gitu loh, kok tiba-tiba berubah kayak gitu. Ya seharusnya saya itu kayak apa ya Bu, kayak dimengerti gitu loh, maunya saya tuh gini, maunya saya dikabarin walaupun kamu sesibuk apapun gitu, kabarin sempet-sempetin waktu gitu loh Bu. Oh, jadi Mbak Devia tadi kan belum sempat ngomong ke pacar Mbak Devia gitu ya. Tapi Mbak Devia tuh ingin kalau Mbak Devia tuh dimengerti, apa namanya dikabarin, kayak dihargain lah, jangan tiba-tiba menghilang. Baik, di sini kan saya akan menarik kesimpulan kalau pacar Mbak Devia kan tiba-tiba, lalu Mbak Devia itu tiba-tiba emosi langsung gitu tanpa ada tanya dulu kepada pacar Mbak Devia. Iya, emosinya saya kan karena apa ya Bu, pemikiran saya itu negatif gitu. Nah, dari kan Mbak Devia kan dari pemikiran Mbak Devia sendiri, belum tanya langsung kepada pacar Mbak Devia, kan udah hubungannya lama, tapi Mbak Devia tiba-tiba menyimpulkan keberubahan pacar Mbak Devia seketika gara-gara emosi tadi. Iya, kayak saya itu mikir apa pacar saya itu selingkuh, apa udah bosan gitu. Ya, itu sebenarnya tuh udah pemikiran irasional Mbak Devia. Sebaiknya Mbak Devia itu harus bisa berpikiran rasional. Jadi kalau misal pacar Mbak Devia itu Mbak Devia saja deh. Kalau misalnya ada teman atau saudara Mbak Devia yang tiba-tiba ke rumah, lalu pacar Mbak Devia itu menghubungi, apakah Mbak Devia masih megang HP menghubungi pacar Mbak Devia? Sedangkan di lingkungan tadi tuh Mbak Devia diajak omong sama keluarga. Ya enggak sih Bu ya, tapi kan pasti kan ada sela-sela waktu gitu loh Bu, buat kayak ngomong aku nggak bisa ke sana, maaf ya gitu, lain kali gitu loh. Iya kan, tapi kan Mbak Devia tadi itu di pacar Mbak Devia tadi kan belum belum Mbak Devia tanyain penyebabnya. Mbak Devia kalau tahu kan pasti Mbak Devia tidak mungkin berpikiran seperti itu.
Kalau misal Mbak Devia hilang ataupun paketan Mbak Devia habis, kan pacar Mbak Devia kan pasti punya itu. Apakah Mbak Devia juga marah kalau pacar Mbak Devia marah kepada Mbak Devia? Iya, enggak sih, iya. Jadi Mbak Devia kan harus bisa mengerti posisi pacar Mbak Devia. Iya sih, itu aja sih Mbak. Di sini saya akan membantu Mbak Devia menggunakan teknik reinforcement positif. Apa itu, Bu? Belum tahu ya Mbak Devia? Iya, belum dengar gitu, Bu. Baik, di sini ini tuh teknik dari penyelesaian yang saya amati dari cerita Mbak Devia. Jadi nanti itu saya akan membantu Mbak Devia mengubah pemikiran irasional Mbak Devia tadi menjadi yang rasional, atau pemikiran yang negatif dari Mbak Devia tadi awal menjadi yang baik, positif. Nah, di irasional nanti, di reinforcement ini nanti itu kan ada sebuah reward jika Mbak Devia sudah berhasil mengubah pemikiran Mbak Devia tadi. Rewardnya itu dari saya, Bu. Iya, Mbak Devia. Jadi nanti tuh Mbak Devia sendiri yang menentukan reward. Iya, Bu. Nah, baik. Jadi Mbak Devia tadi kan sudah mempunyai pikiran yang mau diubah itu seperti apa, Mbak? Apa langkah-langkah yang Mbak Devia inginkan untuk mengubah pemikiran itu? Jadi saya itu ingin apa ya, Bu ya? Kayak ingin merubah pemikiran saya yang irasional tadi loh, Bu. Kan saya kan pikirannya kan selalu jelek gitu ke pacar saya, tapi saya itu nggak pernah tanya apa penyebabnya gitu. Jadi saya mau apa ya, kayak merubah pemikiran di positifnya gitu loh, Bu. Jadi rasional gitu loh, nggak selalu mulu negatif. Nah, jadi Mbak Devia itu nanti kan harus bertanya dulu kepada pacar Mbak Devia agar pemikiran Mbak Devia tuh lebih jelas gitu loh. Kan tadi kan masih Mbak Devia berasumsi sendiri, belum tanya langsung kepada dianya. Kalau misal Mbak Devia di posisi itu kan tadi kan Mbak Devia kalau tadi kan paketan Mbak Devia misalnya habis, tiba-tiba Mbak Devia nggak ngecek, pacar Mbak Devia kan juga marah. Pastinya kan nanti kan ada waktu di mana Mbak Devia bisa menjelaskan, ini loh paketan itu habis, nggak bisa hilangnya tuh gara-gara itu, nggak gara-gara apa. Kan tadi kan Mbak Devia sudah menjelaskan kalau sebelumnya Mbak Devia tahu dari pacar Mbak Devia itu kan ada yang sakit, ya mungkin pacar Mbak Devia lagi sibuk dengan yang keluarganya tadi, Mbak. Iya, Bu. Iya sih, Bu. Kayak benar gitu loh. Saya nggak boleh kayak gitu dulu, tapi ya namanya apa ya, kepancing emosi gitu loh. Kenapa kok nggak kabarin dulu gitu loh? Kan namanya kan kayak udah janji kan, ya harus ditepatin gitu loh, Bu. Kan udah janji, kayak udah siap-siap tapi kayak nggak dikabari malah hilang. Kayak tentang gitu loh. Saya telepon, saya apa nggak diangkat. Jadi HP-nya tuh tidak ada apa-apa lagi gitu ya, Mbak. Habis ngomong dia bisa langsung centang, nggak ada kabar gitu. Kan ini sih, Bu ya, awalnya kan janjian dulu besok keluar yuk healing gitu, Bu. Ya. Terus habis itu ya ayo gitu. Nah terus itu masih chat, Bu, tapi besoknya itu waktu mau itu nggak ada kabaran lagi. Kayak sampai sekarang masih apa ya, kayak masih centang gitu, Bu. Ya udah, janji intinya tuh Mbak Devia nanti harus tanya baik-baik kepada pacarnya Mbak Devia. Mbak Devia jangan emosinya tuh di nomor satukan. Kalau bisa Mbak Devia tuh bisa meredamkan emosi Mbak Devia, bisa lebih memberikan apa yang dijelaskan oleh pacar Mbak Devia, begitu Mbak. Dari sini Mbak Devia sudah bisa memahami. Iya sih, Bu. Berarti kayak intinya tuh saya harus bisa harus bisa menerima itu gitu ya, Bu. Harus bisa memahami diri saya sendiri. Iya, emosi Mbak Devia itu masih irasional, maksudnya masih terlalu tinggi lah, kalau bisa diturunin lagi. Jadi dari sini tadi apa ya Mbak Devia itu, kayak yang pemikiran irasional Mbak Devia itu tadi apa saja? Jadi pemikirannya irasional saya tadi itu negatif thinking gitu, Bu. Ya, lalu positif negatif thinking. Negatif thinking kayak lalu menduga-duga pacar Mbak yang sebenarnya kan belum itu. Terus kayak nggak apa ya, masa kurang ngertiin gitu ya, Bu ya. Iya, bisa. Terus saya ya kayak nggak tanya dulu penyebabnya apa, langsung beropini kayak gitu. Iya, benar, itu salah
salah juga ya Mbak, irasional. Lalu apa lagi Mbak? Apa lagi ya Bu? Udah Bu. Jadi yang tadi ya. Lalu Mbak Devia kan sudah mempunyai planning untuk merubah. Tadi seperti apa Mbak? Yang Mbak Devia rubah ke dari irasional ke rasional. Jadi saya tuh pengennya tuh kayak nggak selalu punya pemikiran negatif gitu loh Bu. Kayak apa ya, pemikiran positif gitu. Diubah. Jadi kayak percaya dulu lah. Nanti kan ada penjelasannya baru gitu Mbak. Terus kayak nggak apa Bu, kayak nggak kamu loh gini tuh apa namanya, nggak kayak jadi memfitnah gitu loh. Iya, berprasangka buruk. Iya, berprasangka buruk. Iya, bisa. Jadi nanti Mbak Devia itu harus bisa mengubahnya menjadi yang lebih rasional tadi ya Mbak. Nah, kalau Mbak Devia sudah berhasil nanti, Mbak Devia itu akan mendapatkan reward. Nah, pengubahan sikap Mbak Devia tadi itu kita buat 1 bulan Mbak. Oh, jadi 1 bulan dari sekarang gitu ya? Iya. Kalau bisa ya, ini kan bertahap 1 bulan. Tapi Mbak Devia itu harus menerapkannya. Kalau berhasil, Mbak Devia itu selama-lamanya gitu loh Mbak. Jadi Mbak Devia itu memupuk diri Mbak Devia sendiri agar tidak selalu negatif tinggi kepada pacar Mbak Devia. Berarti yang menghilangkan pemikiran irasionalnya itu saya sendiri gitu ya? Iya, kalau bisa jangan sampai muncul lagi pemikiran irasional tadi. Kalau Mbak Devia sudah mengerti bagaimana sih cara berpikir irasional, jadi biar Mbak Devia tidak kembali lagi gitu loh Mbak, kayak negatif tinggi mulu, cemas sendiri kepada kata Mbak Devia gitu. Iya Bu. Terus perubahannya tuh kalau saya tulis gitu gimana ya Bu? Ya bisa, kalau Mbak Devia mulai apa yang dirasakan tulis saja Mbak Devia dari sekarang. Nanti kalau bulan dari rumah, nanti 1 minggu Mbak Devia bisa konsultasi kepada saya lagi, menemui saya, kita atur jadwal konseling lah. Iya Bu, berarti minggu besok itu saya boleh konseling lagi ya sama Ibu ya? Iya, untuk membicarakan progres apa sih yang Mbak Devia bisa untuk mengatur tadi tuh dengan pacar Mbak Devia. Kalau bisa, nanti Mbak Devia bisa mendapatkan reward begitu Mbak. Iya Bu. Iya, saya dapat memahami Bu. Baik. Dari proses konseling ini bagaimana, apa yang Mbak Devia rasakan atau perubahan lah? Jadi yang saya rasakan sekarang itu kayak udah sedikit lega gitu ya Bu. Kayak saya tuh udah tahu, oh iya sih, saya nggak boleh berpikiran gitu dulu, soalnya saya kan belum belum tanya gitu loh penyebabnya pacar saya kayak gitu tuh apa gitu. Iya, benar sekali. Jadi Mbak Devia harus menunggu yang pasti dulu ya, jangan terlalu dibawa pikiran Mbak Devia yang macam-macam. Nanti tuh kalau pikiran macam-macam tuh Mbak Devia sendiri jatuhnya yang terlalu sakit hati. Kalau enggak kan nanti makin rumit permasalahannya. Saya kan kayak udah lama juga ya. Iya. Jadi Mbak Devia itu harus bisa saling mengerti lah dengan pacar Mbak Devia. Iya Bu. Apakah masih ada lagi yang perlu ditanyakan Mbak Devia mengenai? Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Ketemu pada minggu depannya jam 2. Oh iya. Nah sekarang kan sudah menemukan permasalahannya apa tadi. Nah besok itu yang minggu depannya itu kita akan membahas perubahannya, apa yang Mbak Devia sudah berubah ini tadi. Kalau sudah, nanti Mbak Devia dapat reward. Iya Bu. Baik. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya hari ini tuh saya kayak alhamdulillahnya lega gitu loh Bu dari proses konseling. Nanti Mbak Devia coba tunggu kalau belum ada hubungan Mbak Devia yang duluan lah tanya. Jadi Mbak Devia tidak boleh emosi gitu lah Mbak ya. Iya Bu. Iya baik. Baik Bu, saya pamit dulu ya Bu. Iya.